Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua sehat ya. Nah, sekarang kita akan belajar kembali matematika tentang pengurangan pecahan. Yang pertama adalah pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, sebenarnya pengurangan dan penjumlahan caranya sama. Jadi tidak ada perbedaan, hanya saja tandanya saja. Kalau misalkan sebelumnya adalah penjumlahan dan sekarang adalah pengurangan. Caranya sama persis dengan yang sebelumnya ya. Jadi ketika teman-teman melihat soal seperti ini, misal soal nomor 1, 9 per 15 dikurangi 2 per 15. Di sini teman-teman sudah melihat bahwa penyebutnya sama, adalah 15. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, maka teman-teman tinggal mengurangkan seperti biasa. Jadi 9 dikurangi 2 berapa teman-teman? Ya, 7, penyebutnya 15. Ini ketika penyebutnya sama. Nah, bagaimana ketika penyebutnya berbeda? Ketika penyebutnya berbeda, maka teman-teman harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Dengan perkalian bersilang ya. Seperti yang kita sudah lakukan sebelumnya di pembelajaran sebelumnya tentang penjumlahan ya. Nah, di sini 6 dikali 4 berapa teman-teman? Adalah 24 dikurangi 24. Nah, kemudian dikalikan secara bersilang. 5 dikali 4 berapa? 20. Kemudian 6 dikali 2 berapa? 12. Tinggal dikurangkan. 20 dikurangi 12 adalah 8 per 24. Nah, ketika sudah didapatkan hasil seperti ini, teman-teman harus melihat dulu, kira-kira bisa nggak dipecah kembali menjadi pecahan yang lebih sederhana kembali. Nah, ternyata bisa ya. Ternyata ketika ini dibagi ya, ketika ini dibagi misalkan bagi 2, oh bisa. Masing-masing dibagi 2. Ternyata hasilnya adalah 4 per 12. Ketika dibagi 4, ternyata masih bisa teman-teman. Masya Allah, ternyata bisa. Oke, dibagi masing-masing dibagi 4. Jadi 1 per 3. Ini adalah hasilnya pecahan yang lebih sederhana dari pengurangan 5 per 6 kurang 2 per 4. Sedangkan soal yang ketiga, 3 4 per 5 dikurangi 2 1 per 2. Ini bentuk pecahan campuran. Maka seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita buat dalam bentuk pecahan sederhana dulu ya. Mohon maaf, dalam bentuk pecahan biasa ya. Bentuk pecahan biasa. 3 dikali 5, 15. 15 ditambah 4 berapa? 19 per 5. Kemudian 2 dikali 2, 4. Ya, 2 dikali 2, 4. Kemudian ditambah 1 berapa? 5 per 2. Nah, seperti ini teman-teman melihat bahwa penyebutnya berbeda. Sama seperti soal sebelumnya, kita mesti harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, kita coba ya. Di sini 5 dikali 2 berapa? Adalah 10. Kemudian kita kalikan secara bersilang kembali. 19 dikalikan 2 berapa? 8, 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. 38. Sedangkan ini dikalikan berapa? 25. Tinggal dijumlahkan ya. Dikurangkan, mohon maaf, dikurangkan. 8 dikurangi 5, 3. 3 dikurangi 2, 1 per 10. Nah, ini masih bisa kita buat dalam bentuk pecahan sangat sederhana, teman-teman. Ya, bisa dalam bentuk pecahan campuran, ya. Bagaimana kita buatnya? Seperti yang kita pelajari sebelumnya, 13 dibagi 10, yang angka yang mendekati adalah 1. Kalau kalau 2 berarti 20 kelebihan, ya, tidak boleh lebih dari 13. Maka tulis 1 di sini, 10-nya tetap. 1 dikali 10, 10. Karena di sini adalah 13, maka ditambah 3. Nah, seperti ini teman-teman. Pengurangan dari bentuk pecahan campuran. Sama seperti kita mengerjakan latihan di penjumlahan ya. Pada prinsipnya adalah teman-teman harus mengetahui bahwa ketika penyebutnya berbeda, maka teman-teman harus membuat sama terlebih dahulu. Ketika penyebutnya sudah sama, langsung saja teman-teman langsung
mengurangi saja ya, langsung mengurangkan bentuk pecahan yang satu dan bentuk pecahan yang lainnya. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah pengurangan pecahan desimal. Sama dengan penjumlahan pecahan desimal, teman-teman harus membuat dalam bentuk bersusun ya. Langsung saja Bunda akan berikan contoh. 0,75 dikurangi 0,52. Nah, teman-teman jangan lupa selalu menempatkan tanda koma harus sama ya. Harus sama. Ketika 0 komanya di sini berubah menjadi 10, maka tetap saja tulis 10 di depan, komanya harus sama dengan kondisi yang angka yang di bawahnya ya. Jadi jangan sampai berbeda-beda karena ini akan berpengaruh dengan hasil yang teman-teman akan peroleh nanti. Nah, di sini 5 dikurangi 2 berapa teman-teman? Betul, 3. 7 dikurangi 5 betul, 2, dan komanya tinggal diturunkan 0. Seperti ini ya, seperti ini. Jadi teman-teman harus meluruskan ya kondisi bilangan yang kita kurangkan, jangan sampai berbeda. Ketika dia sudah tempatnya berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Jadi yang harus teman-teman perhatikan adalah posisi tanda komanya. Kemudian latihan kita yang kedua, 5,48 dikurangi 3,19. Sama saja seperti tadi, teman-teman membuat di dalam bentuk bersusun ya, seperti ini. Nah, lihat posisi tanda koma selalu di belakang angka yang sebelumnya ya. 8 dikurangi 9 tidak bisa, kita pinjam harus di angka yang sebelumnya. Berarti pinjam 10. 18 dikurangi 9 adalah 9. Di sini tinggal 3. 3 dikurangi 1 2, komanya diturunkan. 5 dikurangi 3 adalah 2. Nah, seperti ini teman-teman ya. Pengurangan pecahan desimal sangat mudah. Yang teman-teman harus perhatikan adalah penempatan posisi angka di belakang koma ataupun di depannya harus sesuai. Atas dan bawah harus sama. Sehingga hasilnya juga insya Allah tepat seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang ketiga adalah pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini soalnya ada bentuk desimal dan bentuk persen, teman-teman. Bagaimana cara mengkurangkannya ya? Nah, ada dua cara. Nah, bisa dengan merubah merubah bentuk dalam bentuk desimal atau dalam bentuk persen gitu ya. Jadi pada intinya teman-teman harus merubah dalam bentuk yang sama. Ketika bentuknya adalah desimal dan dikurangkan dengan bentuk persen, bisa menyamakan yang persen dirubah menjadi desimal atau sebaliknya. Jadi yang desimal dirubah menjadi persen. Itu hasilnya akan sama saja. Nah, teman-teman harus memperhatikan ketika sebelum mengurangkan adalah harus disamakan dulu bentuknya ya. Nah, sekarang kita coba cara yang pertama. 0,75 dikurangi 50%. Kita akan merubah di dalam bentuk desimal dulu ya teman-teman. Ya, kita rubah dalam bentuk desimal. Oke. Sekarang untuk merubah dalam bentuk desimal, kita lihat 50% kita harus rubah di dalam bentuk desimal. 50% adalah sama saja bentuknya 50 per 100 ya. 50 per 100. Teman-teman bisa, kalau di atas nolnya ada 1, di bawahnya ada nolnya ada 1 juga bisa kita bagi aja. Jadi nolnya adalah hilang. Nah, maka 5 dibagi 10 adalah nilainya berapa? 0,5. Maka setelah kita menemukan hasil ini, maka kita akan mudah mengurangkan ya. 0,75 dikurangi 0,5 ya. 0,5 sama dengan, teman-teman bisa buat dalam bentuk bersusun kembali ya. Dalam bentuk bersusun 0,5 sebenarnya sama dengan 0,50 teman-teman ya. Jadi jangan bingung nanti loh, kok ini ada gimana nih Bu, kok ini nggak ada temennya, yang di belakang kasih 0 aja di belakangnya ya. Jadi dikurangkan 5 dikurangi 0 5, 7 dikurangi 5 2, 0 kurangi 0 adalah 0. Hasilnya adalah 0,25 ya. Jadi di sini 0,75 dikurangi 50% sama dengan 0,20.
Sekarang kita pakai cara yang kedua teman-teman. Tadi kita rubah dalam bentuk desimal yang persen. Sekarang bagaimana kalau kita buat yang desimal menjadi persen? Apakah hasilnya sama? Kita buktikan teman-teman. Nah, sekarang kita coba. Kita rubah 0,75 di dalam bentuk persen. Bagaimana ini? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ketika ada dua angka di belakang koma, maka pernya adalah 100. Ketika ada satu angka di belakang koma, berarti adalah 1/10. Ketika ada 3 angka di belakang koma, maka itu adalah 1/1000. Nah, sedangkan ini adalah ada 2 angka di belakang koma, maka adalah 1/100. Jadi 75/100. Seperti itu. Nah, sudah dapat. Tinggal masukkan di sini. 75/100. 50% sama dengan 50/100. Jadi 75 dikurangi 50 berapa? 25/100. Sama dengan 25%. Atau kalau desimalkan sama saja dengan 0,25. Hasilnya sama teman-teman. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah sama seperti ketika kita merubah dalam bentuk desimal semuanya ataukah dalam bentuk persen, sama saja ternyata hasilnya. Ini adalah dua cara yang bisa kita lakukan ketika menemukan soal dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk desimal ataukah di dalam bentuk persen, ya, seperti itu. Nanti silakan teman-teman mengerjakan latihan di halaman 6. Oh, mohon maaf, latihan halaman 8 ya. Teman-teman nanti bisa mengerjakan nomor 1, 2, dan 3 hanya bagian A sampai E saja ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Dulu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.